Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian PDB orde 2 linear ya dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Ya, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur menyelesaikan suatu persamaan diferensial parsial menggunakan metode pemisahan variabel. Ya, saya izin menayangkan slide saya untuk memudahkan saya dalam menjelaskan materi tentang metode pemisahan variabel. Nah, ini sebelumnya kita sudah mengenal mengenai klasifikasi PDB orde 2 linear ya, dan kita belajar bahwa PDB orde 2 linear itu selalu dapat dibawa menjadi bentuk kanoniknya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikannya nanti menggunakan metode pemisahan variabel. Ya, jadi metode pemisahan variabel ini sangat sederhana sebenarnya, dan ini dapat digunakan, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan PDB linear dan homogen. Ya, jadi syaratnya dia linear dan homogen. Nah, langkah-langkah metode pemisahan variabel itu diuraikan sebagai berikut ya. Jadi dalam metode ini idenya adalah solusi itu dinyatakan ya, misalkan persamaan diferensial kita melibatkan suatu variabel terikat U ya dengan dua buah variabel bebas X dan T. Ya, jadi solusi persamaan itu nanti kan dalam U ya, U sebagai fungsi dari X dan T. Nah, nanti U itu dimisalkan sebagai perkalian dua buah fungsi ya, dua buah fungsi yang masing-masing merupakan fungsi dari X saja atau fungsi dari T saja gitu. Jadi U ini dimisalkan sebagai perkalian antara fungsi X besar yang merupakan fungsi X kecil ya dikalikan dengan fungsi T besar yang merupakan fungsi dari T kecil. Atau nanti kalau misalkan PDB yang kalian hadapi itu variabel bebasnya misalkan bukan XT melainkan XY, maka pemisalannya juga tinggal ini diganti ya, T-nya diganti dengan Y. Gitu. Jadi X dikalikan Y, X besar dikalikan Y besar. Gitu. Nah, notasi X besar dan T besar ini hanya untuk mengingatkan bahwa fungsi yang pertama ini itu bergantung kepada X dan fungsi yang kedua bergantung kepada T. Gitu. Atau di sini menggunakan Y besar. Tentu saja kalian bisa mengubah yang X ini dengan F, begitu ya. Fungsi F biasanya kan fungsi dinyatakan dalam F dan G ya, F kecil dan G kecil gitu ya. Jadi ini boleh saja F fungsi dari X dikalikan dengan G fungsi dari T. Atau di sini F fungsi dari X, kemudian G fungsi dari Y. Itu boleh ya, kalau nanti tidak tertukar begitu. Nah ini biasanya kalau menggunakan F dan G itu kita harus selalu ingat ya, F-nya itu fungsi dari X, G-nya fungsi dari T. Ya, nah kalau ini kan sudah sambil mengingatkan gitu ya, X besar ini artinya fungsi dari X ya, suatu fungsi ya, jadi X ini menyatakan, X besar ini menyatakan nama fungsinya, sedangkan X kecil ini menyatakan variabel bebasnya. Nah, nanti mohon kalau menulis dengan tangan itu dibedakan antara X besar dengan X kecil ya, demikian juga antara T besar dengan T kecil ya, Y besar dengan Y kecil ya. Kemudian pemisahan ini tentu saja kita substitusikan ke PDB kita ya, ke soal yang diberikan. Kemudian sesuai dengan namanya ya, metode pemisahan variabel, maka kita berusaha memisahkan bagian yang mengandung variabel X saja dipisahkan dari bagian yang mengandung T atau mengandung Y ya, nanti tergantung persamaannya ya, apakah variabel bebasnya XT atau XY. Jadi pada prinsipnya kita berusaha untuk membuat variabel-variabel tersebut terpisah gitu setelah dimasukkan ke PDB-nya. Nah, akibatnya nanti kita akan peroleh dua buah PDB ya. Yang satu PDB dalam X besar ya, jadi variabel terikatnya X, kemudian yang satunya PDB yang dengan variabel terikat itu T dengan variabel bebas tentu saja X kecil dan T kecil, atau nanti X besar dengan Y besar sebagai fungsi dari X kecil dan Y kecil. Kemudian kita selesaikan kedua PDB tersebut ya, X besar dan T besar ini kita selesaikan. Kalau sudah diperoleh kita masukkan ke U, sudah ya, sudah diperoleh U-nya gitu ya. Jadi nanti langkah yang krusial sebetulnya di sini di langkah yang ketiga ini
Ya, kita harus berhasil memisahkan bagian yang mengandung variabel X saja dari bagian yang mengandung variabel yang lain, gitu ya, T atau Y. Ya, kemudian kita merumuskan PDB. Ya, coba kita lihat ya contohnya ya, gini. Jadi misalkan saya punya ini masih orde 1 ya. Kita coba metode ini pada suatu PDP orde 1 dengan syarat awal yang sebetulnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode karakteristik ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti hasil dari metode pemisahan variabel ini bisa kalian bandingkan dengan metode karakteristik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi persamaan kita seperti ini. Ya, kemudian tadi apa? Langkah pertama adalah kita memisalkan U ini sebagai perkalian antara dua fungsi ya, yang masing-masing terpisah begitu ya, masing-masing fungsi dari X saja atau dan dari T saja. Karena di sini persamaannya ini U, variabel terikatnya U ya, itu merupakan fungsi dari variabel bebas X dan T. Jadi nanti solusinya U itu fungsi dari X dan T. Ya, karena U itu fungsi dari X dan T, maka kita memisalkan U sebagai perkalian antara X besar dengan T besar. Ya, X fungsi dari X kecil, T besar merupakan fungsi dari T kecil. Kemudian pemisalan ini kita substitusikan ke persamaan kita. Ya, nah karena U ini perkalian antara X dengan T, ya, maka turunan terhadap X kan berarti turunan parsial ya, turunan parsial terhadap X ini kita menurunkan U ya dengan menganggap T ini konstanta kan. Ya, jadi nanti yang diturunkan hanya yang X saja. Makanya kita peroleh ini ya, X aksen kali T. T-nya ini dianggap sebagai konstanta. Sebaliknya, ketika kita menurunkan U terhadap T, ini kita butuhkan di sini ya, kita turunkan terhadap T kan gantian. Sekarang X yang dianggap sebagai konstanta, T-nya yang diturunkan. Sehingga kita punya X dikalikan T aksen. Nah, kemudian ini ya, du X dan du T ini kita substitusikan ke persamaan kita, ya, dan U-nya juga. Ya, jadi kita substitusikan, maka di sini untuk du X kita punya ini kan, X aksen T, ya, dan untuk du T kita punya X kali T aksen, jangan lupa ini tiganya jangan sampai tertinggal. Ya, kemudian sama dengan U tadi apa? U adalah X kali T. Ya, nah kemudian kita berusaha memisahkan nih, memisahkan antara variabel X dengan T gitu. Ya, nah caranya bagaimana? Caranya ini suku yang ini ya, XT aksen ini kita pindah ke ruas kanan. Ya, kita pindah ke ruas kanan karena apa? Karena di sini ada X nih. Di sini ada X. Ya, di sini kan ada X. Jadi ini kita akan kumpulkan gitu ke sana. Tentu saja boleh saja yang ini yang kita pindah ke kanan juga boleh karena di sini ada T, di sini ada T. Gitu. Nah, ini saya coba yang ini yang 3X kali T aksen ini saya pindah ke ruas kanan. Agar nanti X-nya dapat dikumpulkan. Ya, ini kan ada X ya. Kemudian ini menjadi apa? X dikalikan T dikurangi 3 T aksen. Ini dapat yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan di sini ada X aksen T ya. Terus di sini ada X kali suatu ekspresi yang semuanya dalam T. Berarti kan kita tinggal bagi dengan XT ya. Kalau kita bagi dengan XT maka di sini T-nya akan hilang, sedangkan di sini X-nya yang akan hilang. Gitu. Jadi ini kedua ruas persamaan ini saya bagi dengan XT ya. Kita bagi dengan X kali T gitu ya, X kali T ya. Jadi XT ini kita bagi dengan U lah, kita bagi dengan XT ya. Kita bagi dengan XT, maka yang ruas ini tinggal X aksen dibagi X, ya. Kemudian yang ruas ini menjadi X-nya hilang, jadi tinggal T dikurangi 3T aksen dibagi dengan T. Nah, ini sudah terpisah. Ya, ini sudah terpisah. Jadi langkah ketiga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi suatu dua buah PDB. Ya, dengan alasan seperti ini, ya. Nah ini ya, ruas kiri ini kan fungsi dari X saja, ya. Ruas kanan ini fungsi dari T saja, sudah terpisah. Tapi mereka kan dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya. Mereka harus sama, padahal di sini fungsi dari X saja dan di sini fungsi dari T saja. Sebenarnya ini tidak mungkin sama ya, kecuali kalau apa? Kecuali kalau ini
konstan dan ini juga konstan. Jadi kalau dua-duanya konstanta yang sama, maka ini akan benar kalimat ini. Jadi bisa dihubungkan oleh tanda sama dengan. Tapi kalau di sini tidak konstan, artinya ini fungsi dari X. Kemudian di sini mengandung T kecil gitu ya. Ini mengandung X kecil, ini mengandung T kecil. Maka ini tidak mungkin akan bisa sama. Jadi agar kedua ruas ini sama, maka tidak ada pilihan. Ya, kedua ruas ini haruslah suatu konstanta. Gitu. Ya, jadi kedua ruas harus merupakan suatu fungsi konstan. Ya, kita sebut dia sebagai lambda. Jadi kedua ruas ini kita akan sama saja, kedua ruas ini akan sama kalau kita pilih keduanya itu adalah sama dengan lambda. Nah, akibatnya ya kita memperoleh dua buah PDB ya. Yaitu apa ini ya? X aksen sama dengan lambda X ya. Dan ini T dikurangi 3T aksen sama dengan lambda. Ya kan? Jadi ini cuma dikali silang saja. Jadi saya punya X aksen per X sama dengan lambda, maka X aksen sama dengan lambda X. Kemudian yang ini jelas ya, T min 3T aksen sama dengan lambda kali T. Nah, sekarang saya sudah punya dua buah persamaan diferensial biasa. Ini betul-betul persamaan diferensial biasa ya, karena di sini X fungsi dari X kecil, ya, T ini fungsi dari T kecil. Nah, menyelesaikan ini kan tidak sulit ya. Kalian bisa menggunakan ini dibuat menjadi dx besar dx kecil ya. Dx besar dx kecil sama dengan lambda x, nanti x besarnya pindah ke ruas kiri, dx kecilnya pindah ke ruas kanan ya. Nanti kalian akan punya di sini ln x besar sama dengan lambda x kecil. Ya, plus c tentu saja, plus c1 lah. Ya, kemudian nanti di sini dapat ln gitu ya. Ini biasa sekali, saya kira ini kalian sudah terampil ya. Jadi solusinya nanti akan seperti ini. C1 E pangkat lambda X kecil ya. Jadi X ini fungsi dari X kecil ya. Kemudian yang ini, nah yang ini kita apakan? Kita atur ya supaya T-nya berkumpul dulu. Karena di sini kan ada T nih ya. Ini ada T, kemudian berarti yang 3T aksen ini pindah ke ruas kanan ya, atau ini ya oke pindah ke ruas kanan, kemudian ini T dikurangi lambda T nanti sama dengan 3T aksen, kemudian nanti T min lambda T itu menjadi 1 min lambda kali T ya, kemudian sama dengan nanti 3T aksen, sehingga T aksen nanti adalah sepertiga dari ini, sepertiga dari T dikurangi lambda T, atau sepertiga dari ini 1 min lambda kali T. Nah ini kan sebetulnya mirip ya, mirip dengan ini. Ya, ini peran X digantikan oleh peran T. Ya kan? Kemudian peran lambda ini digantikan oleh peran ini, 1 min lambda per 3. Ya, jadi lambda di sini digantikan oleh 1 min lambda per 3. Sehingga nanti solusinya mirip seperti ini, tapi X-nya saya ganti dengan T, ya. Lambdanya saya ganti dengan ini, 1 min lambda per 3. Kemudian kita punya konstanta yang kedua. Itu. Ya, kemudian sudah diperoleh ini ya. X-nya sudah diperoleh, T-nya sudah peroleh, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu kita masukkan ke U. Kan tadi U itu adalah perkalian antara X dengan T. Ya. Nah, kemudian kita peroleh ini C1 kali C2, E-nya, pangkatnya ya, pangkatnya ini kita satukan. Ya, kita punya apa? Lambda X ditambah 1 min lambda dibagi 3 kali T, terus C1, C2-nya ini saya jadikan 1, menjadi saya sebut sebagai C. Ya, nah sudah kita peroleh, tinggal apa lagi? Jadi U-nya sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan ini syarat awal, ya. Jadi dengan U yang ini, U sama dengan CE pangkat lambda X plus 1 min lambda per 3T, kita masukkan syarat awal, ya. Kita masukkan syarat awal, UX0 itu sama dengan tadi hasilnya harus 6E pangkat min 3X ya. Nah, padahal UX0 ini kalau saya masukkan ke sini T-nya kan 0. Berarti tinggal CE pangkat lambda X. Nah, CE pangkat lambda X ini tadi harus sama dengan 6E pangkat min 3X. Ya, berarti kita tidak punya pilihan selain memaksa supaya C ini sama dengan 6, ya kan? Dan lambda ini sama dengan min 3. Nah, akibatnya U-nya nanti menjadi apa? C-nya saya ganti dengan 6, terus E-nya saya ganti dengan min 3. Berarti kan 6, ya kan? E pangkat, ini saya ganti dengan min 3, jadi min 3X ya. Terus ini 1 dikurangi min 3 kan 4. Jadi 4 per 3 kali T. Nah, sudah diperoleh ini solusi dari masalah nilai awal yang melibatkan PDP orde 1
linier. Ya, jadi sebetulnya metode pemisahan variabel ini boleh kita terapkan di orde berapapun, yang penting dia linier dan homogen. Gitu. Nah, kalian bisa tentu saja memeriksa ya apakah ini betul, solusi ini betul ya, dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke persamaan ini. Kemudian syarat awalnya apakah terpenuhi? Ya, syarat awalnya kalau saya ambil T-nya 0 kan betul ya, 6E pangkat min 3X. Ya. Kemudian kita bisa coba cocokkan ya solusi ini kalau kita cari solusi persamaan ini dengan menggunakan metode karakteristik ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti kita cek apakah hasilnya akan sama saja dan kalian coba bandingkan dari sisi prosedurnya ya. Prosedurnya itu bedanya di mana gitu. Ya, jadi kalau menggunakan metode karakteristik kan kalian buat dulu persamaan karakteristiknya, kemudian ini diselesaikan, nanti diperoleh U sebagai fungsi dari S dan tau, kemudian S dan tau itu harus kita ubah menjadi X dan T. Jadi saya kira itu ya tentang metode pemisahan variabel. Kalian bisa coba nanti di sini ada banyak latihan ya. Nah, ini dari saya kasih latihannya mulai dari yang orde 1, kemudian orde 2 campuran begini ya, kemudian yang ini yang persamaan Laplace ya, ini orde 2. Ya, ini bisa kalian coba terlebih dahulu, nanti kita bahas solusinya pada pertemuan berikut. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.